Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita awali dulu dengan qiraatul Quran. Kemarin sudah 13 surat selesai. Masuk ke surat yang berikutnya dari surat Asy-Syams. Surat yang ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat thamudu bitagwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudhir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafidu ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matinu ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir
Ya batinu ya wali ya muta'al ya barru ya tawwab ya muntaqim ya afu ya rauf ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya muqsid ya jami' ya ghani ya mughni ya mani ya darru ya nafi ya nuru ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yahrumu, dan haram. Apa yang haram? Kalau bahasa Jawa opo sing haram. Kalau ada opo pasti fa'il. Apa? Fatkul multahimi, merobek yang menempel jadi daging. Ya kayak dua jari ini ada orang jarinya nempel. Tidak boleh dibuka ya karena nempel berdaging di sini. Karena dia mandi kan semuanya harus masuk ke air ke seluruh kulit kita. Nah, jadi karena ini nempel tidak boleh dibongkar. Biar kalau mudah menyatu. Wa ma tahta qulfatin minal aqlab. Dan apa yang ada di bawah kulub. Kulub itu kemaluan kita yang kadang-kadang kalau sunat pakai bengkong kayak Pak Haji Mehmet itu orang-orang dulu itu masih ada yang tersisa kadang-kadang itu kalau mandi dicelekin supaya nanti air masuk. Kalau enggak nanti bisa jadi enggak masuk, nanti mandinya enggak sempurna. Wajibu ghuslu batiniha, maka wajib apa yang wajib membasuh bagian dalamnya kulfah, celik. Li'annaha mustahiqatul izalati, karena bahwasanya kulfah itu adalah yang berhak untuk dihilangkan. Sebenarnya dia kalau sunat harus tuntas, tapi kan sebagian ada yang nggak tuntas. Kecuali sunatan di zaman sekarang yang memang sudah menggunakan berbagai macam cara yang lebih sempurna. Kalau dulu kan cap bengkong itu. La batini sya'rin in aqada binafsihi, tidak bagian dalam rambut in aqada yang terikat, yang terpintal, binafsi dengan sendirinya, wa in kathura, sekalipun banyak, wala, dan juga tidak wajib madmadotan wastin sakun, yang tidak wajib apa kumur-kumur dan masukkan air ke lubang hidung. Jadi tidak wajib. Jadi kalau mandi besar tidak wajib masuk ke bagian mengkumur-kumur, tidak wajib. Bahkan akan tetapi yukrahu, dimakruhkan tarkuhuma, meninggalkan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Karena itu kan sama dengan wudu. Wudu juga tidak wajib, itu sunnah wudu itu. Makanya mandi juga tidak termasuk yang wajib itu. Bima'in tahurin, dengan air yang bersuci, lagi mensucikan. Wa marra, dan telah berlalu, annahu, bahwasanya keadaan seperti itu yadurru, merusak, taghayyurul ma'i, berubahnya air, taghayyuran daran, perubahan yang memang
merusak. Wala bima 'alal udwi, sekalipun dengan sesuatu yang ada di di atas anggota yang wajib dibasuh, ada sesuatu yang bisa merubah status air. Khilafan li jam'in, berbeda dengan pendapat kebanyakan para ulama. Wa yakfi dhannu umumihi, cukup dugaan meratanya air ma alal basyarati wasya'ri, di atas seluruh kulit dan rambut. Jadi tidak ada kewajiban untuk menanamkan keyakinan penuh udah semuanya merata ke seluruh bagian kulit kita, tapi dugaan kita sudah kita duga sudah rata lah ini air ke seluruh kulit kita. Wa illam yatayaqqan hu, sekalipun tidak meyakinkan akan meratanya, walam yatayaqqan, sekalipun tidak meyakinkan siapa orang akan meratanya itu air, fala yajibu tayaqqunu umumihi, maknanya maka tidak wajib yakin meratanya itu air, bal yakfi, bahkan cukup qalafatu zanni bihi, lebih besar dugaan kita dengan meratanya air. Jadi kalau dugaan kita kayaknya sudah rata, sudah selesai. Fihi, dalam hal mandi, kal wudu'i, seperti wudu. Wa sunnah, dan disunahkan lil ghuslil wajibi wal mandubi, untuk mandi yang wajib dan mandi yang sunat, tasmiyatu awalihi, membaca basmalah pada awalnya. Wa izalatu qadarin tahirin, dan menghilangkan kotoran yang suci duluan, dibersihin. Kamaniin, seperti sperma, wa mukhatin, dan ingus. Wa izalatu najisin, wa najisin, dan menghilangkan yang najis. Kamaziyin, seperti mazi. Wa in kafa, sekalipun cukup, kalahuma, kepada menghilangkan kotoran yang suci tadi seperti mani dan mukhat. Ghuslatan wahidatan, ghuslatun wahidah, satu siraman saja cukup. Wa yabula man anzala qabla an yaktasila, wa yabula, dan hendaknya pipis siapa seseorang, orang anzala yang sempat keluar spermanya, qabla an yaktasila, sebelum dia mandi, pipis dulu. Liyukhrija, agar dia bisa mengeluarkan sesuatu baqiya, yang tersisa, bimajrahu, di salurannya. Jadi nanti biar semuanya keluar. Ba'da izalatil qadar, setelah menghilangkan yang tadi kotor-kotor, kita anggap walaupun suci, kita kan walaupun suci najis, tadi ingus kan rasanya nggak nyaman walaupun najis.
Sperma juga nggak nyaman kalau masih ada tersisa di situ. Apa yang nanti termasuk disunahkan madmadatun, kumur-kumur, wastinsakun, bermasukkan air ke hidung, istinsak, summa wudu'un, kemudian berwudu keambilan secara sempurna, lilitibak karena ikut sunnah Rasulullah SAW. Rawahu Syekhan meriwayatkan kepada dua hadis Nabi yang mensunahkan itu asy-Syekhani, dua guru besar hadis, siapa Imam Bukhari dan Imam Muslim. Uyusanu, dan disunahkan lahu kepada mandi istishabuhu, menyertakan wudu ilal farag, sampai selesai wudunya. Hatta lau ahdasa, sekalipun nanti tetap berhadas, tapi disunahkan. Sunnah lahu i'adatuhu, disunahkan lahu bagi seseorang i'adatu, mengulang wudunya. Jadi kan sebenarnya kita udah wudu nih, begitu wudu selesai kita mau mandi besar maksudnya. Nah tiba-tiba di selang mau mandi batal, atau baru nyiram sedikit batal, baru niat sedikit batal, otomatis disunahkan nanti mengulang wudu. Andai kata tidak kita ulang, wudu kita itu sudah lebih daripada wudu, karena mandi kan wajib yang besar. Jadi kalau kita sudah mandi besar, tidak perlu wudu lagi sebenarnya. Tapi kalau memang jelas berhadas, ya disunahkan. Wa za'amal muhamili ikhtisasuhu, menduga, wa za'mul muhamili, dan adapun dugaan Imam al-Muhamili, ikhtisas khususnya wudu bil ghusli, dengan mandi al-wajib, yang wajib, dhaifun, itu lemah. Jadi tidak mesti mandi wajib, bisa mandi sunnah pun bisa wudu dulu. Wal afdal, adapun yang paling afdal, ada mutakhiri qadamaihi anil ghusli, tidak mengakhirkan membasuh kedua kakinya dari mandi, kama saraha bihi fil raudhah, sebagaimana keterangan saraha menjelaskan bi dengan keterangan fil raudhati, dalam kitab raudhah ma'alif. Wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari, sekalipun emang dibolehkan mengakhir keduanya tadi, membasuh kedua kaki, fil Bukhari, dalam kitab Imam Bukhari. Walau tawaddu, andai kata dia berwudu asnal ghusli, di tengah-tengah mandi, au ba'da, atau setelah dia mandi selesai, hasalalahu aslu sunnah, hasala, berhasil, lahu buat dia aslu sunnati, asal kesunahan dia mandi. Lakinnal afdal, akan tetapi yang paling afdal, takdimuhu, mendahulukan wudu dulu baru mandi. Wa yakrau, dan dimakruhkan, tarkuh, meninggalkan berwudu untuk mandi besar, diawali dengan wudu. Wa yanwi, dan niat bihi, dengan mandi tadi, dengan wudu tadi, sunnatal ghusli, kesunahan mandi. Intajaradat janabatu anil asghar, intajaradat, jika memang sunyi, janabatuhu, hadas besarnya, anil asghari, dari hadas kecil. Gimana ceritanya? Ya, ada orang punya wudu, kemudian dia mau mandi besar, menghilangkan hadas besarnya, duduk dulu. Wailah, dan apabila tidak, artinya memang ada hadas kecilnya, nawa, niat seseorang, bihi, dengan wudu tadi, rab al hadasil asghar, membuang hadas kecil, au nahwihi, atau sejenisnya, bisa nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar,
bisa nawaitul wudu lillahi ta'ala, boleh. Khurujan min khilafi mujibihi, karena untuk keluar min khilafi mujibi, dari perbedaan pendapat ya orang yang wajibkannya al-qail, yang mengatakan bi adamil indiraj, itu tidak otomatis di situ. Jadi makanya tetap harus wudu. Walau ahdasa, andai kata berhadas ba'da irtifai janabatin, ba'da irtifa, setelah terbuang janabati adal wudu, janabah hadas sebesar anggota-anggota wudu, lazimaul wudu'u murattaban bin niyah, maka wajiblah kepada orang tersebut wudu secara tertib dengan niat khusus. Fata'ahudu ma'atifin, maka hendaknya mengusahakan mu'atifin, lipatan-lipatan. Jadi diusahakan ada usaha-usaha menyentuh khusus. Kal udhun, seperti kuping kan tuh ada lipatan-lipatan itu. Jadi harus ada usaha khusus untuk menyampaikan air ke sana. Wal ibti, dan katiak juga di situ ada lipatan. Wasurati, dan pusat juga ada lipatan. Harus ada usaha kita untuk memasukkan air. Wal mauqi, dan ujung mata yang di arah hidung, ini namanya mauqin. Ini yang ini juga bisa jadi ada lipatan, ada tumpukan belek, harus diusahakan. Ta'ahud itu diusahakan, ada usaha untuk masukkan air ke sini. Itu mauqil namanya. Wa mahali syakin, dan tempat-tempat yang memang ada rongga, itu juga ada usaha. Wa ta'ahudu usuli sya'rin, dan ada usaha untuk memasukkan air ke pangkal-pangkal rambut. Jadi kalau rambutnya kita agak tebal, kita harus diusap-usap, digosok-gosok. Summa ghuslu ra'sin bil ifadati ba'da takhlilihi, kemudian membasuh kepala bil ifadati, dengan kelebihan air, ba'da takhlilihi, setelah menyela-nyelanya. Ya. Sudah di sela-sela, tadi masih dibuat khusus untuk kepala. In kana alai sya'run, jika ada di atas kepala itu ada rambut. Jadi tadi buat rambut kita yang kita sela-sela, nah buat kepala lain lagi siramannya. Wala tayamunu fihi li ghairi aqta, dan tidak ada kewajiban keharusan untuk mengkanankan fi dalam urusan kepala nih, karena itu tidak ada, bisa diposisikan sebelah mana, bukan potongan-potongan, kan kepala mah satu bagian full. Kalau tangan ada dua potongan, ada ini, ada kanan, ada kiri. Tapi kepala mah kan emang nyatu gitu, nggak misah. Makanya tidak ada harus sebelah kanan dulu dah, nggak gitu, karena dia satu bagian. Suma, kemudian ghuslu syaqi aiman suma isar, kemudian menyirami bagian kanan dan kemudian bagian kiri.
Wa dzalika lima tasilhu yaduhu min badanihi. Wadallaka dan penggosok-gosok lima kepada sesuatu tasiluhu yang sampai kepada suatu yaduhu tangannya orang yang mandi mim badani dari badannya. Jadi kita usahakan tangan kita yang bisa kita sentuh bagian itu semua kita sentuh, semua badan kita. Khurujan min khilafin aujabahu, hal itu untuk keluar dari perbedaan pendapat kepada orang yang mewajibkannya. Jadi kan ada yang memang wajib dengan mengusap atau menggosok-gosok itu wajib. Nah kita kalau kita tidak wajib itu sunnah. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib, itu sunnah. Wa taslisun li ghusli jamil badan, dan 3 kali untuk menyiram, membasuh seluruh badan. Wadal kuat tasmiyatu wa zikru akibahu, dan menggosok, membaca basmalah, berzikir setelahnya, membaca doa maksudnya, itu juga disunahkan. Wa yasul fi raqidin bi taharruki jamil badani salasan, dan bisa berhasil itu dalk atau 3 kali fi raqidin, di air yang diam, bi taharruki jamil badan, dengan menggerakkan seluruh badan salasan 3 kali. Jadi kalau airnya dalam di kolam banyak enggak bergerak. Lain lagi kalau airnya bergerak, itu sudah lebih daripada menggosok, karena dia memang kayak air sungai itu menggerak di badan kita, dia bergerak. Nah kalau airnya yang diam, kita yang menggerakkan badan kita sebanyak 3 kali, itu sudah termasuk taslis. Walam yankul qadamaihi ila maudin akhar, sekalipun dia tidak memindahkan 2 kakinya kepada tempat yang lain, cukup gerak-gerakan badannya, kakinya tidak melangkah-langkah. Alal auja, menurut pendapat yang lebih kuat. Wa istiqbalun lil qiblati, dan menghadap kiblat. Wa muwalatun, dan berturut-turut. Wa tarkut takalumin bila hajatin, dan meninggalkan ngomong-ngomong, bicara tanpa ada keperluan, lagi mandi gak usah banyak bicara. Wa tansyipun bila udrin, dan bisa mengeringkan tanpa ada alasan. Watusannu, dan disunahkan asyhadatan, membaca 2 kalam syahadat al-mutaqaddimatan, yang telah terdapat wudu, dalam wudu, ma'ahuma akibal ghusli, bersama apa yang telah kita sampaikan di 2 syahadat tadi, akibal ghusli, setelah mandi. Artinya selesai mandi kita menghadap kiblat, terus baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Jadi doa wudu itu yang dibaca. Wala yaktasila li janabatin au ghairiha kal wudu bima in raqidin lam yastabhira, kata kanabiin min ainin au ghairi jarin. Jangan mandi untuk mandi besar atau selainnya, kalau seperti wudu bima in raqidin, di air yang tenang. Lam yastabhira, yang memang tidak banyak airnya. Kanabiin, seperti air yang keluar min ainin, dari mata air, ghairi jarin, yang tidak mengalir. Dia cuma keluar di situ aja. Ya, kayak air zam-zam dulu keluar tapi dia tidak mengalir, cukup di situ aja. Ada air yang keluar kan dari tanah, enggak keluar, enggak mengalir, dia di situ aja keluar. Nah, haji kita tidak boleh mandi di situ. Maksudnya langsung, bukannya kalau dia pakai gayung tentunya lain lagi. Far'un law iktasala li janabatin, andai kata mandi seseorang li janabatin, untuk hadas besar, wa nahwi jum'atin, dan juga sejenis untuk sholat Jumat, biniyatihimah, dengan niat keduanya, mandi dia untuk mandi besar dan mandi untuk Jumatan. Asola, maka bisa berhasil itu mandi
untuk hadas besar dengan mandi atas nama sholat Jumat. Wa in kana al-afdalu ifrada kullin biguslin. Sekalipun ada yang paling afdal adalah menyendirikan masing-masing dengan satu mandi. Mandi janda besar, punya hadas besar Jumat, ya bisa mandinya duluan, ntar menjelang Jumatan kira-kira 2 jam, 1 jam kita mandi lagi untuk sholat Jumat. Auli ahadihima hasola faqat, atau untuk salah satu keduanya hasola faqat. Iya, kalau memang salah satunya ya yang satu aja yang berhasil. Walau ahdasa, aneh kata berhadas, summa jenabah, kemudian dia berjunub, kafa, maka cukup guslun wahidun, satu kali mandi. Dia punya hadas kecil, kemudian punya hadas besar, cukup dengan mandi, tidak perlu berwudu. Atau cukup dengan satu kali mandi kalau dia hadas kecil. Kemudian dia berjunub, hadas kecil artian harusnya kan dia cukup mandi untuk sholat Jumat. Tapi karena dia hadas kecil dan punya hadas besar, dia cukup mandi satu kali. Buat Jumat, buat hadas besar bisa mewakili Jumatan, untuk sholat mandi Jumatan. Walau wa in lam yanwi ma'hu al-wudu wala rataba adahu, sekalipun dia tidak niat bersama mandi al-wudu untuk wudu wala rataba, dan dia tidak mengurutkan a'dha'ahu, anggota wudunya. Jadi kalau mandi besar itu kan mulainya bukan dari mana aja duluan boleh. Antum karena malam dingin punya junub, mandi kepalanya doang boleh. Saya juga kalau belakangan nih mandi, kalau dari kepala pusing, puyeng, mandi dari kaki dulu boleh. Kalau wudu kan urutannya harus tertib. Tapi kalau mandi enggak, karena memang kayak wudu itu bisa ditutupi dengan mandi besar. Kalau kita mandi besar urutannya kan mondar mandir. Kita kalau dari kaki, bukan dari kaki, berwudu startnya dari muka. Sekalipun tidak berurutan, itu nanti wudu itu sudah dinyatakan sah. Artinya enggak perlu wudu lagi maknanya. Far'un yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'a ba'dan qita'damihima ghuslu farjin wa wudu'in li naumin aklin wa syurbin. Satu cabang lagi, satu catatan ini, kalau para itu satu catatan, yusannu disunahkan li junubin bagi orang yang punya hadas besar, wa haidin dan bagi wanita yang haid, wa nufasa'a dan bagi wanita yang sedang nifas ba'dan qita'damihima, setelah terputus darah keduanya, ghuslu farjin membasuh kemaluannya, wa wudu'un dan berwudu li naumin untuk tidur, wa aklin dan untuk makan, wa syurbin dan untuk minum. Jadi kalau punya hadas besar, laki-laki ataupun perempuan, kalau ibu-ibu misalnya punya haid dan punya nifas, kemudian berhenti darahnya, dia mau makan, bersihkan dulu, ya, wudu dulu, minimal itu wudu, apalagi afdalnya itu mandi. Wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika, dan dimakruhkan melakukan yang tersebut tadi, kemudian dari tidur, makan dan minum belum wudu, itu makruh, minimal wudu. Jadi kalau punya hadas besar, kemudian atau ibu-ibu yang sudah putus darah haidnya, sudah selesai darah nifasnya, dia makruh makan sebelum dia berwudu. Nah, kita yang tentunya tidak haid dan tidak nifas, punya hadas besar, punya junub, kita tidak makruh makan dan minum, ya, atau tidur sebelum kita berwudu. Wa yukrahu, kemudian wa yambagi, dan seharusnya alla yuzila qabla al-ghusli sya'ran aw dhafran. Ini sebaiknya, catatan ini memang ada, sebaiknya jangan menghilangkan qablal ghusli, sebelum mandi, siapa kita orang, ala yuzilu agar jangan menghilangkan siapa orang yang punya junub, punya hadas besar, orang yang nifas, orang yang haid, ya, jangan hilangkan rambutnya dan jangan potong kukunya. Wa kadza daman
Karena demikian pula darah, ya nazalika, karena itu semuanya yaridu akan datang nanti fil akhirati di akhirat junuban, dalam keadaan masih junub. Ya terutama masalah junub nih. Ya kalau punya junub, subhanallah, jangan menghilangkan kuku, jangan potong kuku, jangan gunting rambut, jangan cukur kumis, jangan cukur jenggot. Nah, jangan kalau udah mau potong nanti setelah kita mandi sempurna. Wa jaza taqashufu lahu ila akhirih wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.